Jadi begini, ketika saya mengatakan bahwa Lukas itu wartawan, Anda mengiyakan. Kenapa? Karena Lukas melakukan investigasi. Artinya, coba Anda gunakan akal sehat. Orang yang menuliskan dengan hasil penyelidikannya, berarti dia adalah karya ilmiah. Setinggi-tingginya derajat karya ilmiah, dia tidak bisa duduk sebagai firman Allah. Kenapa? Karena itu adalah hasil investigasi manusia biasa. Bukan firman Allah. Itu secara poin harus Anda garis bawahi di situ. Kemudian, ketika Anda mengatakan bahwa Markus adalah murid Petrus, apa yang menjadi dasar pijakan Anda kemudian? Ya tertulis di dalam 1 Petrus, 2 Petrus, dan seterusnya. Ada di kitab-kitab Petrus. Dan yang Anda katakan kitab Petrus itu adalah tulisan Petrus, murid Yesus. Anda salah di situ. Saya bisa buktikan. Kitab Petrus itu bukan tulisan Petrus, murid Yesus. Saya bisa buktikan bahwa apa yang tertuang di dalam Petrus, surat kitab Petrus itu adalah tulisan Paulus itu sendiri. Sehingga ketika Anda mengatakan, oh Markus itu adalah murid Petrus, Anda salah total di situ. Sekali lagi saya katakan, plototin 2 Timotius 4 nomor 11. Markus dan Lukas itu adalah murid daripada Paulus dan mereka menetap di Antioquia. Jadi kalau Anda mengatakan Kristen itu ada dari zaman Yesus, saya harus katakan kepada Anda harus banyak belajar. Yang dikatakan Kristen itu adalah pengikut-pengikut Paulus yang ada di Antioquia. Antioquia ini adalah pusat pengajaran penganut kepercayaan paganisme kala itu. Disitulah kemudian pengikut-pengikut Paulus, pengikut Lukas dan juga Markus disebut dengan sebutan Kristen. Pengikut Yesus tidak pernah disebut Kristen. Ya, tidak pernah disebut Kristen. Nah, ini Anda harus dalami betul-betul. Kenapa? Karena apabila tidak terbukti bahwa Lukas itu menuliskan berdasarkan apa yang diwahyukan Allah kepada Yesus, maka jelas kitab Anda itu bukanlah kitab suci. Dalam arti kata bukan firman Allah, melainkan hasil investigasi seseorang yang bukan merupakan bagian daripada pengajaran kedatangan misi Yesus kepada Bani Israel. Camkan baik-baik. Siapa yang umat muslim yang merasa dia pintar di sini, yang hebat debat, hadapi meme bos. Sudah lama meme bos menantikan Anda-anda ini. Cepat. Baik, saya ingin tahu. Lukas menulis itu, tulisannya itu narasumbernya siapa? Silakan. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Lukas menulis Injil, narasumbernya siapa? Lukas ketika dia menulis Injil, dia melakukan investigasi kepada murid-murid Yesus yang masih hidup pada zaman itu. Jadi Lukas menulis Injil bukan berasal daripada dirinya sendiri, tetapi dia melakukan investigasi kepada murid-murid yang masih hidup. Memang di Alkitab tidak secara jelas mencatat bahwa murid-murid Yesus siapa saja yang Lukas investigasi, tetapi secara jelas bahwa Lukas itu mencatat Injil itu, dia melakukan investigasi kepada murid-murid Yesus yang masih hidup. Sehingga tulisan Lukas itu diterima pada konsili Nikea. Karena tulisan Lukas itu sejalan dengan tulisan daripada Yohanes. Makanya kitab yang ditulis oleh Lukas, Injil, diterima, Pak. Kalau yang lain-lain tidak diterima karena tidak sejalan dengan Matius dan Yohanes. Mereka adalah murid Yesus sebagai saksi mata, menyaksikan kejadian peristiwa. Jadi narasumber daripada tulisan Lukas yang begitu banyak itu tidak diketahui siapa aja. Benar sekali perkataanmu bahwa narasumber
yang ditulis Lukas itu memang tidak tercatat murid-murid Yesus siapa saja yang Lukas tanyai. Yang jelas Lukas menulis Injil, dia melakukan investigasi kepada murid-murid Yesus yang masih hidup. Untuk menjadi saksi kebenarannya itu adalah ketika Matius masih hidup, Yohanes masih hidup, Petrus masih hidup. Sehingga mereka membenarkan tulisan daripada Lukas. Untuk membuktikan kebenaran tulisan daripada Lukas, ketika Konsili Nikea tahun 300-an, mereka menerima tulisan-tulisan daripada Lukas. Karena tulisan Lukas sejalan dengan murid-murid Yesus. Kenapa Injil-Injil yang lain tidak diterima, Barnabas atau yang lain-lain tidak diterima? Karena mereka menulis Injil tidak sejaman dengan murid-murid Yesus. Mereka menulis Injil, murid-murid Yesus sudah meninggal. Lalu untuk membuktikan kebenarannya itu siapa? Kalau murid-murid Yesus sudah meninggal, lalu untuk membuktikan kebenaran bahwa tulisan mereka ini benar, siapa yang bisa mengcek? Siapa yang bisa meng-cross-check? Maka di Konsili Nikea, kitab-kitab yang ditulis oleh seperti Barnabas yang diimani oleh iman muslim sekarang itu ya tidak diterima karena tidak sejalan. Ya, saya tidak lari ke sana dulu. Ini kita berbicara mengenai profesi Lukas sebagai penulis kitab yang kalian anggap sebagai tulisan suci. Itu tidak ada informasi yang bisa kamu dapatkan di dalam gospel tulisan Lukas. Dan secara spesifik, hal yang bersifat medis pada tulisan gospel Lukas itu sudah tidak lagi memberikan bobot yang berarti. Artinya, adanya cerita atas profesi Lukas dan juga sebagai rekan Paulus, ya itu hanya bisa didapatkan dalam surat-surat Paulus. Kolose 4 nomor 14, 2 Timotius 4 nomor 11 dan seterusnya. Dan dari informasi itu ya, Lukas ini menuliskannya di Antioquia bersama dengan Paulus. Jadi kalau Anda mengatakan narasumbernya adalah murid-murid Yesus, belajar lagi saya bilang. Belajar lagi, itu penting. Kamu saja pernah berkata di VN-mu, saya sering nonton di YouTube-mu. Kamu mengatakan Lukas itu adalah seorang wartawan. Wartawan dengan seorang melakukan investigasi itu apa bedanya? Lukas menginvestigasi kepada murid-murid Yesus yang masih hidup. Memang di dalam Alkitab tidak jelas menulis bahwa murid Yesus yang ini, murid Yesus yang ini yang diinvestigasi oleh Lukas. Tetapi Lukas menulis Injil di zamannya murid-murid Yesus masih hidup. Yang untuk meng-cross-check kebenaran tulis-tulis Lukas ini adalah murid-murid Yesus yang hidup, yang menjadi saksi mata, yang menjadi saksi peristiwa kejadian. Siapa coba? Ya sudah pasti Petrus, Yohanes, Matius. Mereka yang menjadi saksi mata, sehingga mereka membenarkan tulisan daripada Lukas. Sudah saya katakan tadi, untuk membenarkan bahwa Lukas menulis Injil itu benar, terbukti di Konsili Nikea tahun 300. Injil-injil segitu banyaknya, mereka tidak terima, Pak. Mereka hanya menerima 4 Injil. Kenapa 4 Injil? Karena menjadi patokan yang paling utama adalah Injil Petrus. Karena Petrus adalah kepala daripada murid-murid Yesus, Pak. Tetapi Lukas, dia mencatat Injil sejalan dengan apa yang dicatat Yesus, apa yang dicatat Petrus, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Lukas mencatat Injil, dia mengikuti apa yang dicatat oleh Matius dan Yohanes. Mereka lah yang menjadi saksi. Makanya ketika Konsili Nikea, mereka memutuskan bahwa Injil Lukas ini diterima karena sejalan dengan tulisan-tulisan daripada murid-murid Yesus yang hidup. Sekarang pertanyaan saya kepada kamu. Muhammad mengatakan bahwa
Al-Quran itu adalah firman Tuhan. Menjadi masalahnya itu ketika Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam Gua Hira, siapa yang menjadi saksi? Apa kamu bisa jawab? Sehingga kamu mengatakan bahwa ya, Al-Quran itu adalah firman Tuhan. Siapa yang menjadi saksi pembicaraan antara Muhammad dan Jibril di dalam? Satu pun tidak ada yang menjadi saksi. Jadi jikalau kamu mengatakan Al-Quran firman Tuhan, maka saya katakan masih bisa dipertimbangkan antara 50% firman Tuhan dan 50% tidak firman Tuhan. Loh, kenapa kamu berkata seperti itu, Meme? Iya, karena Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam Gua Hira, satu pun tidak ada yang menjadi saksi. Yesus itu lahir di abad pertama. Sementara ketetapan daripada tulisan Lukas dianggap sebagai tulisan suci itu nanti di tahun 300-an. Jadi ada jarak yang begitu jauh. Nah, kemudian di situ menyisahkan waktu. Artinya bahwa ketika Lukas ini menulis, pasti ada narasumber. Jika saudara hanya mengatakan pasti murid-murid Yesus, kepastian itu apa yang menjadi jaminannya? Tolak ukurnya apa? Coba. Apa karena Ananias, Athanasius, ya, dan juga Petrus yang ada di dalam kitab Anda yang menceritakan itu, atau seperti apa? Ini yang penting loh, sangat penting. Kenapa saya katakan ini sangat penting? Karena Lukas itu menetapnya itu di Antioquia. Dan Anda bisa lihat di 2 Timotius 4 nomor 11 itu tertulis seperti itu. Nah, ini bukti bahwa ketika Anda mengatakan narasumber daripada penulisan Lukas itu adalah murid Yesus, ini tidak menjawab daripada kerancuhan yang terjadi bahwa Yesus itulah sumber segalanya. Dialah yang berkata-kata sesuai dengan apa yang difirmankan dari Allah. Di dalam kitab Anda sendiri menerangkan itu, bahwa Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Jadi apa yang dituliskan oleh Yesus, apa yang disampaikan oleh Yesus, apa yang dinarasikan oleh Yesus, itulah kalamullah, itulah firman Allahnya. Nah, bagaimana dengan Lukas? Apakah yang dituliskan Lukas itu dituliskan berdasarkan apa yang diwahyukan kemudian Allah kepada Yesus? Kalau iya, siapa narasumber yang pernah bertemu dengan Lukas? Silakan. Sudah saya katakan tadi, Lukas menulis Injil, dia melakukan investigasi kepada murid-murid Yesus yang masih hidup. Walaupun di Alkitab tidak menuliskan bahwa Lukas itu menginvestigasi kepada siapa, murid-murid Yesus yang mana. Tetapi untuk membuktikan bahwa Lukas itu menulis kitab, dia melakukan investigasi kepada murid-murid Yesus yang masih hidup, itu terbukti ketika Injilnya itu diterima di Konsili Nikea. Terbukti itu, Pak. Lukas menulis sejalan dengan apa yang ditulis oleh Petrus. Lukas menulis sejalan dengan apa yang ditulis oleh Yohanes. Lukas menulis sejalan dengan apa yang ditulis oleh Matius. Kalau Lukas tidak pernah bertemu dengan murid-murid Yesus, lalu sumber yang ada di dalam tulisan Lukas ini yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan ini, dia bersumber dari mana, Pak? Sedangkan 3 kitab seperti Petrus, Yohanes ataupun Matius, mereka secara gamblang menulis kitab dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu Lukas, dia juga ikut-ikutan menulis bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia bersumber dari mana, Pak? Kalau bukan dia melakukan investigasi kepada murid Yesus yang masih hidup ini. Maka ketika Konsili Nikea, mereka menerima tulisan daripada Lukas. Karena mereka mengatakan, ya ini sejalan dengan murid-murid Yesus yang masih hidup. Terbukti, Pak. Walaupun secara nama murid-murid Yesus yang Lukas investigasi itu tidak tertulis dalam Alkitab, tetapi untuk membuktikan kebenarannya bahwa Lukas menulis Injil itu sejalan dengan tulisan-tulisan daripada murid-murid Yesus, maka sudah pasti Lukas menginvestigasi kepada murid-murid Yesus yang masih hidup, termasuk Petrus, Yohanes, dan Matius. Benar. Sekarang pertanyaan saya, apakah Al-Quran itu firman Tuhan?
Apakah tulisan-tulisan daripada sahabat Nabi ini firman Tuhan? Apakah yang diterima Nabi Muhammad ini firman Tuhan? Belum tentu, Pak. Untuk membuktikan bahwa itu belum tentu, Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam gua Hira, Pak, di gua Hira yang gelap. Satu pun tidak ada yang menjadi saksi. Lalu untuk membuktikan kebenaran bahwa Muhammad menerima firman dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada Jibril, parameter apa yang kita ukur? Tidak ada satupun alat untuk dijadikan parameter. Anda mengklaim bahwa Al-Quran firman Tuhan, Al-Quran turun dari Allah. Tetapi pada kenyataannya Al-Quran bersumber daripada Muhammad. Begini loh saudara Meme Rekme. Yang Anda sebutkan Matius, Markus, ya, di dalam Konsili Nikea itu adalah tulisan-tulisan yang pada dasarnya itu kesamaannya, kesetaraannya dengan tulisan Lukas itu sama. Pada abad ketiga itu sudah tidak ada murid Yesus yang kemudian menjadi acuan pembenaran. Orang-orang yang ada pada Konsili Nikea itu adalah orang-orang yang menginginkan ajaran Romawi Yunani itu ditegakkan di dalam konsep baru bernama Kristen. Maka kemudian ajaran-ajaran yang lolos pada konsili itu adalah ajaran yang berkesesuaian dengan pesanan Romawi Yunani. Jadi ketika Anda mengatakan Markus, Lukas, dan seterusnya itu mengiyakan ajaran Lukas, ya emang karena sama. Mereka sama-sama wartawan. Mereka sama-sama orang yang mewartakan sebuah pemberitaan yang mereka tuliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Ya, saya telah menguraikan tadi. Tentunya uraian saya ini mementahkan pendapat Kristen pada umumnya bahwa keyakinan mereka bahwa Lukas itu adalah muridnya Yesus dari 70 murid Yesus itu adalah tertolak adanya. Kenapa? Secara internal tulisan Lukas tidak ada informasi yang bisa kita andalkan untuk mendapatkan data akurat bahwa penulis Gospel Lukas adalah Lukas itu sendiri atau murid Yesus yang 70 itu. Nah, ini disebabkan karena apa? Disebabkan karena tidak ada konfirmasi awal dari Yesus dan juga murid-murid Yesus kepada oknum yang bernama Lukas. Anda mau cari dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Anda tidak akan menemukan itu. Karena itulah kemudian iman Anda bertumbuh dan menjadi besar bukan didasari dengan data absolut, tidak didasari dengan data akurat. Iman besar tapi kosong melompong. Kenapa? Karena dasar pijakannya itu tidak bersumber kepada pengajaran Yesus yang sesungguhnya. Karena itulah kemudian wajib hukumnya Anda mengetahui secara data akurat bahwa Lukas itu memiliki narasumber yang betul-betul adalah sumber yang tidak diragukan kebenaran lisannya. Siapa di antaranya? Ya Yesus itu sendiri. Tapi apa yang terjadi? 2 Timotius 4 nomor 11 menyajikan kepada kita Paulus, Lukas, Markus semuanya menetap di Antioquia. Mereka menjadi pengajar di sana sehingga lahirlah Kristen di situ. Pahami itu? Anda mengatakan bahwa Kristen itu adanya di Konsili Nikea, yaitu diinginkan oleh Romawi. Anda salah, Pak. Kristen itu sudah ada di zaman murid-muridnya Yesus. Maka saya katakan kali ini Anda blunder. Oke, Anda mempermasalahkan tulisan daripada Markus. Injil Markus itu adalah murid Yesus, murid Petrus. Markus itu adalah murid Petrus, murid kesayangan Petrus. Sehingga Markus menulis Injil sudah pasti bersumbernya daripada Petrus, Pak. Tidak ada yang lain. Sudah saya katakan, 4 Injil itu terbukti benar. Lalu Anda akan mempermasalahkan tulisan Lukas. Sudah saya katakan tadi, Lukas menulis Injil, dia melakukan investigasi kepada murid-murid Yesus yang masih hidup. Ya, masih hidup di zamannya. Sudah benar. Kepada siapa saja dia melakukan investigasi. Ya sudah pasti terbukti di zaman itu yang masih hidup. Ya sudah pasti Petrus. Sudah pasti Yohanes, Matius. Ya sudah pasti mereka dia melakukan investigasi. Sudah benar itu, Pak.
Tidak ada lagi kesalahan di sini. Mau bagaimanapun Bapak tidak akan bisa membantah itu, Pak. Untuk membuktikan kebenaran bahwa Lukas menulis Injil itu benar, yaitu di Konsili Nikea mereka menerima itu. Hasil rapat, hasil pertemuan, bahwa iya, dari sekian banyak Injil yang ditulis oleh orang-orang seperti Barnabas yang kalian imani itu, ditolak. Karena tidak sejalan dengan murid-murid Yesus. Tidak sejalan dengan tulisan-tulisan daripada murid-murid Yesus yang menjadi saksi hidup, saksi peristiwa, saksi kejadian. Mereka memutuskan bahwa Injil Lukas kita terima karena dia sejalan dengan murid-murid Yesus. Itu sudah menjadi bukti kebenarannya. Kalau Lukas menginvestigasi bukan kepada murid-muridnya Yesus, lalu sumbernya dari mana dia bisa tahu Yesus disalib? Sumbernya dari mana dia bisa tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Sumbernya dari mana bahwa Yesus dilahirkan oleh Maria? Sumbernya dari mana bahwa Yesus itu bangkit dan terangkat ke surga? Tidak mungkin, Pak, kalau dia bersumbernya daripada orang di luar daripada murid-murid Yesus. Sudah pasti dia harus sumbernya daripada murid-murid Yesus. Itu secara akal dan logika. Sekarang Anda harus menjawab pertanyaan saya. Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah firman Tuhan. Belum tentu, kita uji. Dengan apa cara ujinya? Gampang. Ketika Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam Gua Hira, katanya dia menerima firman dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan melalui mereka Jibril. Siapa yang menjadi saksi di situ sehingga Anda mengatakan bahwa 100% Al-Qur'an itu adalah firman Tuhan, kitab yang diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita uji sekarang. Antara Injil dan Al-Qur'an, mana yang firman Tuhan? Itu yang harus kita uji. Ayo buktikan kepada saya, Jibril benar atau tidak berbicara dengan Muhammad dalam Gua Hira. Buktikan. Jadi begini, ketika saya mengatakan bahwa Lukas itu wartawan, Anda mengiyakan. Kenapa? Karena Lukas melakukan investigasi. Artinya, coba Anda gunakan akal sehat. Orang yang menuliskan dengan hasil penyelidikannya, berarti dia adalah karya ilmiah. Setinggi-tingginya derajat karya ilmiah, dia tidak bisa duduk sebagai firman Allah. Kenapa? Karena itu adalah hasil investigasi manusia biasa. Bukan firman Allah. Itu secara poin harus Anda garis bawahi di situ. Kemudian, ketika Anda mengatakan bahwa Markus adalah murid Petrus, apa yang menjadi dasar pijakan Anda kemudian? Ya tertulis di dalam 1 Petrus, 2 Petrus, dan seterusnya. Ada di kitab-kitab Petrus. Dan yang Anda katakan kitab Petrus itu adalah tulisan Petrus, murid Yesus. Anda salah di situ. Saya bisa buktikan. Kitab Petrus itu bukan tulisan Petrus, murid Yesus. Saya bisa buktikan bahwa apa yang tertuang di dalam Petrus, surat kitab Petrus itu adalah tulisan Paulus itu sendiri. Sehingga ketika Anda mengatakan, oh Markus itu adalah murid Petrus, Anda salah total di situ. Sekali lagi saya katakan, plototin 2 Timotius 4 nomor 11. Markus dan Lukas itu adalah murid daripada Paulus dan mereka menetap di Antioquia. Jadi kalau Anda mengatakan Kristen itu ada dari zaman Yesus, saya harus katakan kepada Anda harus banyak belajar. Yang dikatakan Kristen itu adalah pengikut-pengikut Paulus yang ada di Antioquia. Antioquia ini adalah pusat pengajaran penganut kepercayaan paganisme kala itu. Disitulah kemudian pengikut-pengikut Paulus, pengikut Lukas dan juga Markus disebut dengan sebutan Kristen. Pengikut Yesus tidak pernah disebut Kristen. Ya, tidak pernah disebut Kristen. Nah, ini Anda harus dalami betul-betul. Kenapa? Karena apabila tidak terbukti bahwa Lukas itu menuliskan berdasarkan apa yang diwahyukan Allah kepada Yesus, maka jelas kitab Anda itu bukanlah kitab suci. Dalam arti kata bukan firman Allah, melainkan hasil investigasi seseorang yang bukan merupakan bagian daripada pengajaran kedatangan misi Yesus kepada Bani Israel. Camkan baik-baik. Saya tidak mengatakan bahwa Kristen itu sudah ada daripada zaman Yesus, tetapi daripada zaman murid-muridnya Yesus itu Kristen itu sudah ada. Kristen pertama kali itu disebut di Antioquia.
Itu yang saya katakan, bukan Kristen itu ada di zaman Yesus, tetapi ada di zaman murid-muridnya Yesus. Itu benar. Semua pertanyaanmu sudah saya jelaskan secara detail. Apa yang Anda bantah lagi? Anda tidak akan bisa membantah. Tetapi pertanyaan saya, kapan Anda jawab? Anda tidak akan bisa menjawab pertanyaan saya karena Anda tidak akan bisa membuktikan bahwa Muhammad itu menerima firman dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya katakan tadi, kenapa Anda tidak mau menjawab? Karena Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam gua Hira, tidak ada saksinya. Maka itu Anda berusaha untuk menghindar daripada pertanyaan saya. Untuk membuktikan kebenaran Al-Quran itu Anda menghindar. Jadi kalau Anda tidak mau dikatakan menghindar, Anda harus menjelaskan bahwa begini loh, begini loh, begini loh. Tetapi Anda menghindar. Buktikan kepada saya, ayo Zulkifli M. Abbas, buktikan. Apa benar Al-Quran itu adalah firman Tuhan? Jika memang Al-Quran itu adalah firman Tuhan, buktikan kepada saya dan buktikan kepada kami orang Kristen bahwa begini loh Al-Quran, begini loh Al-Quran. Tetapi saya katakan kepada Anda, sampai dunia kiamat pun, Anda tidak akan bisa membuktikan bahwa Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam gua Hira. Ada yang menjadi saksi. Amin. Semoga Tuhan Yesus memberkati Anda dan Anda terselamatkan dalam kerajaan Allah untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Anda tidak membuktikan apa-apa, Anda tidak menjawab apa-apa selain daripada Anda ngeyel, Anda berdalih dan berasumsi. Jadi begini, ketika Anda mengatakan bahwa di zaman Yesus itu belum ada Kristen, tetapi adanya nanti penyebutannya di Antioquia. Nah, itu yang saya katakan tadi, justru yang kita teropong itu. Bahwa Paulus, Lukas, Markus lah yang kemudian menciptakan Kristen itu di Antioquia. Pengikut-pengikut mereka ini, penyembah-penyembah manusia ini, disitulah awal mulanya mereka ini disebut Kristen. Pengikut Yesus pada abad pertama itu tidak ada disebut Kristen. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus, dalam arti kata kedudukan Yesus hanya sebagai nabi, sebagai rasul, ya, yang mengajarkan mereka kembali kepada hukum Taurat. Jadi Kristen itu memang di Antioquia, Anda harus terima itu. Orang-orang yang Anda katakan itu pengikut Yesus di Antioquia itu bukan pengikut, mereka itu adalah penyembah manusia bernama Yesus. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan data akurat apa yang Anda sajikan? Lukas aja Anda tidak bisa memberikan sumber yang kemudian bisa dijadikan sebagai acuan bahwa dialah sumber daripada penulisan Lukas itu, dan narasumber ini betul-betul adalah murid Yesus. Anda tidak bisa memberikan data itu. Artinya bahwa, sekali lagi saya katakan, iman Anda boleh besar, sayangnya kropos karena tidak bersumber daripada kebenaran. Terkait dengan Al-Quran, Anda minta saksi. Satu hal yang perlu Anda pahami, bahwa yang bisa melihat malaikat itu adalah hanya oknum kepada siapa malaikat itu datang. Jadi ketika pada masa itu ada malaikat yang datang kepada para nabi, yang bisa melihat hanya oknum-oknum yang memang bisa dijadikan sebagai dasar pijakan kebenaran atas datangnya malaikat tersebut. Misalnya Abraham melihat malaikat, ya dia yang bisa melihat. Anak-anaknya yang bukan ditujukan kepada mereka tidak melihat. Ketika Elizabeth, atau ketika Sarah, atau ketika Abraham, atau ketika Musa dan seterusnya didatangi sosok malaikat, yang bisa melihatnya ya mereka yang menjadi objek yang mau dikunjungi oleh malaikat. Tidak dilihat oleh semua orang. Sehingga Anda bertanya, siapa saksi mau lihat Jibril datang? Tidak seperti itu malaikat itu. Contoh, Yesus menerima wahyu dari Allah. Siapa yang melihat Allah datang kepada Yesus? Tidak ada. Iya kan? Tidak ada. Kemudian Yesus menerima kekuatan dari malaikat. Siapa murid yang melihat malaikat datang kepada Yesus? Tidak ada. Berbentuk apa malaikat yang datang kepada Yesus yang memberikan kekuatan pada dia? Tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena yang melihat hanya oknum, di mana mereka itu diutus untuk menyampaikan wahyu. Nah, lalu bagaimana caranya bisa memahami bahwa Al-Quran itu bukan karangan, tetapi betul-betul berasal daripada sumber yang akurat, yaitu malaikat Jibril, yang adalah merupakan utusan Allah kepada para nabi.
Yang pertama yang perlu Anda pahami, semua sejarawan itu sepakat, sejarawan dari agama manapun, ya, dari lintas abad yang seperti apapun, dari pendidikan apapun mereka sepakat mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah seorang yang ummi, tidak bisa baca tulis dan tidak pernah belajar dari guru manapun. Karena memang pada masa itu ya masa jahiliyah, tidak ada sekolah di Arab. Masa ketika Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu, masa ketika Arab itu belum mengenal ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu matematika, ilmu sosiologi, ilmu kenegaraan, ilmu etika, dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Al-Quran menyajikan semua itu. Al-Quran menyajikan ilmu matematika. Al-Quran menyajikan ilmu ekonomi. Al-Quran menyajikan sosiologi. Al-Quran mengajarkan tentang ketatanegaraan. Al-Quran mengajarkan tentang pertahanan kenegaraan dan seterusnya. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW ini menerima ilmu semua itu? Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta, melalui perantaraan Malaikatul Jibril atau Ruhul Kudus. Nah, berbanding kembali kepada Lukas. Apa yang diceritakan Lukas? Apakah berkesesuaian dengan etika, berkesesuaian dengan matematika, berkesesuaian dengan sosiologi, kenegaraan, dan seterusnya? Apa yang bisa didapat dari Lukas? Tidak ada. Ya, ini yang perlu kamu pahami. Sebagai orang Kristen, saya katakan kepada Anda, penganut Kristen imannya memang besar terhadap Yesus. Sayangnya, itu hanya imani saja, tidak bersumber kepada kebenaran. Saya bertanya, ketika Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam gua Hira, siapa yang menjadi saksi? Itu pertanyaan saya yang harus kamu jawab. Karena firman Tuhan ini bersumber daripada Jibril. Jibril mengatakan kepada Muhammad, lalu Muhammad menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya untuk menulis. Muhammad tidak pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia bertemu dengan Jibril. Yang menjadi permasalahannya itu ketika Muhammad bertemu dengan Jibril di dalam gua Hira, satu pun tidak ada yang menjadi saksi. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu 100% firman Tuhan yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, jangan dulu, sudah saya katakan tadi, kita uji. Apa benar Al-Quran itu adalah firman Tuhan 100%? Sudah saya katakan tadi, saya juga bisa masuk ke dalam rumah, ambil buku satu, pena satu, saya catat. Saya menerima saya menerima firman dari Tuhan. Nama Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala. Dia menciptakan alam semesta. Lalu saya keluar, saya wartakan kepada sahabat-sahabat dan semua orang bahwa ini loh nama Tuhan kita. Lalu orang akan bertanya, benar enggak Pak Meme kamu di dalam itu bertemu dengan Jibril? Saya mengatakan iya, saya bertemu dengan Jibril tadi. Sudah, kalian nggak usah tanyakan itu, nggak perlu khawatir. Sudah pasti orang akan khawatir. Benar atau tidak Pak Meme ini bertemu dengan Jibril di dalam? Maka saya katakan tadi, ketika Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu firman Tuhan, jangan dulu Pak, kita uji dulu. Anda meminta kepada saya bahwa Lukas itu menulis Injil itu bukan bersumber daripada murid-murid Yesus. Maka saya juga kembalikan kepada Anda status standar yang sama. Saya ingin menuntut Anda, tunjukkan kepada saya siapa yang menjadi saksi ketika Muhammad berbicara dengan Jibril. Jikalau sudah ada saksi di situ, maka saya katakan selesai, Al-Quran 100% firman Tuhan, tidak perlu lagi dibahas. Tetapi jika tidak ada yang menjadi saksi, maka di sini kita harus pertanyakan terus. Dan sampai kiamat pun tetap akan dipertanyakan apa benar Muhammad menerima firman dan apa benar Al-Quran ini adalah firman Tuhan 100%. Jadi gini, Anda tidak mampu menunjukkan bukti ya bahwa Lukas itu menulis berdasarkan kesaksian murid-murid Yesus. Ya, Anda hanya berasumsi, oh itu kesaksian murid Yesus karena berkesesuaian dengan apa?
Lukas, Markus, Matius, dan seterusnya. Berkesesuaian, kenapa? Karena ajaran mereka berempat ini, kitab yang sudah di kanon ini, berkesesuaian mengajarkan menyembah kepada makhluk bernama manusia, bernama Yesus. Kitab yang lain itu dibuang, ditolak pada konsili itu. Karena mengajarkan Yesus itu nabi, mengajarkan Yesus itu nikah, Yesus itu adalah Rasul Allah. Itu yang diajarkan dari kitab-kitab yang lain, yang makanya ditolak. Yang 4 kitab ini mengajarkan dewa nusul menjadi manusia. Makanya diimani. Siapa yang mengimani? Orang Roma, orang Yunani, orang Eropa, orang Kristen. Bagaimana dengan Yudaism? Nerima? Tidak. Dianggap sebagai sebuah pengajaran dari seorang rasul pun tidak oleh Yudaism, kitab kalian itu. Nah, terkait dengan pewahyuan yang terjadi kepada Rasulullah Muhammad SAW di Gua Hira, itu terjadi cuma sekali. Sementara wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW itu berlangsung 22 tahun lamanya. 22 tahun lamanya. Jadi sejazirah Arab itu menjadi saksi proses itu. Siapa di antaranya yang menjadi saksi? Abu Bakar, Umar bin Khattab, ya, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Talib, dan seterusnya. Semua sahabat-sahabatnya adalah saksi dari pewahyuan. Ketika Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali di Gua Hira, dia tidak serta-merta mengatakan, oh ini aku menerima wahyu dari malaikat. Tidak. Dia justru bertanya kepada ahli kitab, termasuk istrinya. Begini loh, saya didatangi loh, begini. Nah, ternyata orang-orang ahli kitab ini sudah tahu. Bahkan akan datang sosok manusia yang sama seperti Musa dari keturunan Ismail. Makanya ketika tanda-tanda itu, ciri-ciri itu ada pada diri Rasul Muhammad SAW, mereka ikutin dari hari ke hari. Oh, ternyata betul, inilah Nabi yang ditunggu-tunggu sebagai khatan nabiyyin. Jadi wahyu yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah Muhammad SAW itu diperintahkan untuk memahami, ya, untuk mengkaji, untuk mentadabburi, untuk mempelajari, untuk membaca, untuk menelaah ciptaan Allah semesta alam ini. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara menyebut nama Tuhannya. Lalu dikatakan khalaqal insana min alaqa, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, pelajarilah, telitilah, dan dengan nama Tuhanmu yang mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW, tidak sekonyong-konyong diajarkan langsung, tidak. Butuh proses untuk kemudian meyakini bahwa yang datang itu adalah malaikat Allah. Bagaimana kemudian meyakininya? Karena datang beruntun seterusnya. Mengajarkan apa? Hukum-hukum, keadilan, pengisapan dunia akan dosa. Mengajarkan segala hukum-hukum yang Yesus belum ajarkan kepada Bani Israel. Kata Yesus, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, namun sekarang kalian belum mampu untuk menanggungnya. Tapi ketika dia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan engkau segala sesuatunya. Ini yang dimaksud. Maka karena itulah para sejarawan sepakat bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu buta huruf, tidak terpelajar. Tapi kemudian Allah yang kemudian mengajarkan kepada dirinya. Alladzi 'allama bil qalam. Allah yang mengajarkan kepada dia, kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, dialah Allah 'allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW apa yang belum diketahui oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan alhamdulillah hari ini Al-Quran Anda bisa lihat isinya. 1400 tahun silam sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena dia diajarkan oleh siapa? Allamal insana ma lam ya'lam. Diajarkan oleh esensi, ya, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia. 1400 tahun silam diajarkan tentang ekonomi, tentang geografi,
tentang hukum alam, tentang segala sesuatu yang terkumpul dalam Al-Quran yang menjadi acuan pola kehidupan manusia hari ini. Itu 1400 tahun sudah diajarkan kemudian. Bagaimana mungkin kalau itu karangan Rasulullah Muhammad SAW bisa seakurat itu datanya. Tentang sidik jari, baru-baru aja ini ditemukan. Al-Quran 1400 tahun silam sudah mengajarkan itu tentang DNA, tentang identitas orang per orang. Bagaimana mungkin kemudian Rasulullah bisa mengetahui itu kalau bukan wahyu dari Allah. Karena itulah tidak butuh saksi kebenaran itu. Yesus menerangkan di dalam Yohanes 8 nomor 16, nomor 17, nomor 18. Apa yang dikatakan? Kebenaran itu tidak perlu saksi, kata Yesus. Kenapa? Karena 2 saksi itu sudah cukup. Tentang kebenarannya bahwa aku nabi, aku rasul, aku utusan Allah kepada Bani Israel, cukup Allah yang menjadi saksiku dan aku sendiri. Di dalam kitab Taurat dikatakan cukup 2 saksi itu sudah sah. Dan akulah yang menjadi saksinya beserta Bapakkulah yang menjadi saksiku. Jadi antara nabi dengan Allah cukup mereka berdua aja yang jadi saksi. Allah dan juga nabi itu tidak perlu disaksikan oleh orang lain. Kenapa? Karena nabi inilah kemudian ketika dia menjadi rasul yang mengajarkan semua wahyu yang diajarkan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Orang yang percaya disebut beriman, orang yang tidak percaya kepada kesaksian, kepada penyampaian nabi tersebut disebut kufur. Jadi kamu harus banyak belajar ya. Tapi saya paham. Karena kamu tidak menemukan titik kebenaran antara Yesus dan Lukas, kamu lari ke Al-Quran. Tidak apa-apa, sambil belajar. Silakan. Nah, silakan aja coba. Coba silakan aja kamu ngaku ketemu dengan Jibril. Silakan. Ada nggak orang yang percaya? Silakan Anda ngaku. Oh, saya menerima wahyu dari Jibril. Sekarang pertanyaannya, ada nggak orang yang percaya? Rasulullah Muhammad SAW seketika dia mengatakan saya didatangi oleh sosok makhluk. Dia diterangkan, bukan dia yang menerangkan. Oh, itu adalah malaikat Jibril yang datang kepadamu. Bukan dia menerangkan, aku didatangi malaikat Jibril loh. Tidak, tidak seperti pendiri agamamu. Rebah ke tanah, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Tidak seperti itu. Itu sandiwara film itu, cerita dongeng. Kalau Rasulullah Muhammad SAW justru dia terheran-heran. Makanya dia ketakutan. Layaknya Yesus ketakutan ketika didatangi malaikat. Lalu kemudian dia bertanya kepada ahli kitab, kepada Waraka, kepada istrinya yang adalah penganut Torah. Mereka yang menerangkan, oh yang datang kepadamu itu betul, itulah malaikat Jibril. Nah, apa yang terjadi? Berlanjut pewahyuan itu sampai 22 tahun lebih, hampir 23 tahun. Apa yang kemudian terjadi pada masa itu? Sejazirah Arab menjadi saksi, menjadi mengiyakan ternyata betul apa yang diterima beliau itu adalah wahyu dari Allah. Buktinya, dari sejak beliau sampai hari ini, sejazirah Arab itu Islam. Pengikut beliau. Bandingkan dengan ajaranmu. Lukas mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, lahir di kota Daud katanya. Siapa yang percaya? Apa nama sekte Yudaism? Praktisi Yudaism yang percaya bahwa Yod-Heh-Vav-He itu nuzul menjadi manusia Yesus. Tidak ada. Kecuali sekte-sekte yang nyamar seperti domba. Seperti saksi Yehova misalnya. Mereka itu saksi-saksi Yehova itu mereka ngaku-ngaku sebagai domba Israel. Padahal mereka itu serigala. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Ya. Jadi ketika Anda minta saksi, tidak ada manusia yang melihat kejadian itu. Tetapi bukan berarti karena tidak ada manusia yang melihat, maka kejadian itu tidak terjadi. Sama seperti kamu. Kamu lahir. Kamu imani, kamu percayai. Mama dan bapakmu lah yang melakukan sesuatu skandal. Sehingga kamu dilahirkan. Ada saksi melihat bapakmu sama mamamu. Bikin kamu, cetak kamu. Nggak ada saksinya. Tapi buktinya terjadi kan? Yakinkan kamu bahwa bapakmu lah yang meniduri ibumu sampai ibumu hamil. Bukan orang lain. Yakinkan kamu ada saksinya? Nggak ada. Kenapa kamu yakini? Karena proses berlanjut. Ibumu hamil, bapakmu mendampinginya. Ibumu melahirkan, bapakmu mendampinginya. Sampai kamu dibesarkan, tetap bapakmu mendampinginya. Sehingga kamu yakin bahwa kamu ini adalah anak bapakmu, bukan anak laki-laki lain.
dari seorang laki-laki lain terhadap ibumu, bukan. Tapi benar-benar bapakmu yang hari ini kau bapakkan itulah yang menjadi penyebab ibumu hamil. Ada saksinya? Nggak mungkin. Kecuali kalau Anda ingin mengatakan bahwa kedua orang tuamu melakukan itu di depan umum. Itulah yang terjadi terhadap pewahyuan Al-Quran. Tidak ada yang menjadi saksi. Tetapi bukan berarti tidak ada yang menjadi saksi, lantas kemudian itu dianggap sebagai kebohongan. Contoh misalnya, kamu membunuh tetanggamu. Tidak ada yang menjadi saksi. Tapi nyata kau membunuhnya. Tidak ada yang melihat. Apakah kemudian pembunuhan yang fakta terjadi itu batal? Karena tidak ada saksi. Padahal nyata-nyata kau telah membunuhnya. Cuma karena tidak ada yang melihatnya. Apakah kemudian itu menjadi bohong? Tidak kan? Tetap aja pembunuhan itu terjadi meski tidak ada saksinya. Begitulah pewahyuan Al-Quran. Tidak ada yang melihat. Cuma Rasulullah bersama dengan malaikat Jibril dan juga Allah. Sama yang diterangkan Yesus dalam Yohanes 8 nomor 16, nomor 17, nomor 18. Itu yang kuajarkan samamu. Tentang akulah yang menjadi saksi bersama dengan Bapakku. Karena Tauratmu mengatakan 2 saksi sudah cukup. Akulah yang menjadi saksi itu dan juga Bapakku yang menjadi saksiku. Sudah 2 cukup. Iya, Rasulullah Muhammad SAW begitu juga adanya. Namun kemudian pewahyuan itu berlanjut 22 tahun. Sehingga Jazirah Arab itu mempercayai bahwa benar-benar inilah Nabi yang ditunggu-tunggu yang sama seperti Musa. Nah tulisannya Lukas, siapa yang percaya? Hanya orang-orang yang imannya gede, tapi kosong. Makanya Anda tidak bisa membuktikan siapa saksinya Lukas bertemu dengan murid Yesus. Si Kribo, apa bunyi kesaksiannya? Tidak tahu. Tapi kamu imani. Begitu loh kawan ya. Mudah-mudahan Anda bisa tercerahkan dan mendapatkan hidayah. Pertanyaan saya itu tidak bisa Anda jawab. Yang saya tanya itu ketika Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam Gua Hira itu, siapa yang menjadi saksi? Itu pertanyaan saya yang harus Anda jawab. Lalu Anda mencontohkan ketika seseorang membunuh seseorang di dalam rumah, itu tidak ada yang menjadi saksi di situ, tetapi terjadi pembunuhan. Iya Pak, ketika seseorang membunuh seseorang di dalam rumah Pak, ketika dia kabur, mayatnya itu ada di dalam rumah tersebut Pak, dan itu menjadi bukti bahwa terjadi pembunuhan. Analogi Bapak sudah gugur Pak. Nah sekarang, untuk membuktikan Muhammad dengan Jibril berbicara di dalam itu apa? Jejak-jejak apa yang bisa kita buktikan? Dengan apa kita jadikan parameter jejak-jejak Muhammad berbicara dengan Jibril? Sudah saya katakan tadi, Anda tidak akan bisa menjawab. Sampai kiamat pun dunia ini, satu orang muslim pun tidak akan bisa menjawab pertanyaan saya. Sudah saya katakan itu. Jadi jikalau Anda mengatakan Al-Quran firman Tuhan, nanti Pak, nanti kita uji. Apakah benar Al-Quran ini firman Tuhan? Harus diuji kebenarannya. Yang menjadi permasalahan itu Muhammad berbicara dengan Jibril. Dia menerima firman yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya melalui malaikat Jibril itu, satu pun tidak ada yang menjadi saksi. Jejak-jejaknya juga tidak bisa kita tahu. Lalu bagaimana bisa dikatakan bahwa benar Pak? Apalagi ketika Al-Quran sekarang sudah dibukukan. Sedangkan tulisan-tulisan daripada sahabat-sahabat Nabi itu sudah dibakar Pak. Lalu bagaimana kamu mengatakan bahwa Al-Quran itu masih firman Tuhan Pak? Yang aslinya sudah dibakar. Silakan Anda menjawab. Jadi begini, ketika ada mayat yang dicari itu siapa pelakunya? Anda mau menunjukkan pelakunya adalah pendeta David, makanya kabur dari grup ini. Ya. Siapa saksi melihat pendeta David bahwa dia yang membunuh? Nggak ada kan? Mayat ada. Tapi pelakunya siapa? Kita mau tuju siapa? Nggak ada saksi pada saat itu. Tapi apakah proses pembunuhan itu terjadi, benar-benar terjadi? Terjadi. Buktinya mayat ada. Bagaimana dengan Rasulullah Muhammad SAW? Tidak ada saksinya. Lalu apa yang menjadi bukti? Ada surah Al-Alaq. Usianya sudah 1400 tahun. Gak pernah berubah-berubah. Faktanya itu.
Kalau kemudian Anda mengatakan tidak ada originalitas sudah dibakar, itu Anda belajar dari mana? Oh, yang aslinya sudah dibakar, Anda belajar dari mana? Siapa yang ngajarin Anda tentang itu? Apa kurikulum pembelajarannya? Nah, terkait dengan kesaksian, 1 Raja-Raja 19 nomor 9. Di sanalah masuk kemudian Elia dalam goa. Lalu kemudian firman Tuhan datang kepadanya. Demikianlah kata Tuhan kepada Elia, apakah kerjamu di sini, hai Elia, di dalam goa? Pertanyaan saya, 2 Raja-Raja 19 nomor 9 ini siapa saksinya melihat Elia bertemu dengan Tuhan di dalam goa? Silakan. Elia berbicara dengan Tuhan, memang satu pun tidak ada yang menjadi saksi. Tetapi Elia adalah keturunan daripada Abraham, keturunan daripada Musa, keturunan orang Yahudi. Orang Yahudi mulai dari Yesus sampai ke Abraham itu berkaitan. Mereka satu nenek moyang. Kenapa? Karena Allah berkenan kepada keturunan mereka. Jadi ketika Allah membuktikan kepada Musa, ketika Allah berbicara dengan Musa di Gunung Horeb, yang menjadi saksi di situ adalah jutaan orang Yahudi, Pak. Itu sudah menjadi bukti bahwa kitab-kitab sucinya orang Kristen, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu benar firman Tuhan. Untuk membuktikan lagi bahwa Injil itu adalah firman Tuhan. Perkataan Yesus itu, Pak, disaksikan oleh ratusan orang, Pak. Bahkan murid-muridnya sendiri. Ketika dia berkomunikasi dengan murid-muridnya. Di Yohanes 14, ayat 8. Itu yang menjadi saksi murid-muridnya tentang pembicaraan Yesus. Apa yang diucapkan Yesus adalah firman Tuhan. Yesus berkata ketika Filipus dan teman-temannya bertanya kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Ketika Yesus mengucapkan firman-Nya disaksikan oleh murid-murid Yesus, Pak. Apapun ucapan Yesus itu, semuanya menjadi saksi. Itu luar biasa. Lalu bagaimana dengan Muhammad? Muhammad berbicara dengan Tuhan di dalam gua, berbicara dengan Jibril di dalam gua Hira. Satu pun tidak ada yang menjadi saksi. Muhammad tidak ada kaitan dengan Abraham. Muhammad tidak ada kaitan dengan Musa. Jikalau Muhammad adalah turunan daripada Musa ataupun Abraham, atau darah daging daripada keturunan secara biologis daripada keturunan Musa atau Abraham, maka saya katakan tidak perlu Muhammad berbicara dengan Jibril yang menjadi saksi tidak ada pun, itu tidak menjadi masalah. Karena Allah berkenan kepada keturunan daripada Abraham. Tetapi yang menjadi permasalahan di sini, Muhammad bukanlah keturunan daripada Abraham. Jadi ketika Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam gua Hira, ketika tidak ada yang menjadi saksi, maka saya katakan itu gugur. Tetapi bangsa Israel tidak, Pak. Ketika nabi-nabi mereka berbicara dengan Tuhan, walaupun yang lain tidak, yang lain ketika berbicara dengan Tuhan tidak ada yang menjadi saksi, tetapi untuk membuktikan kebenarannya, yaitu Musa. Musa berbicara dengan Tuhan disaksikan oleh jutaan orang Yahudi. Untuk membuktikan kebenaran, Yesus, dia berbicara dengan murid-muridnya disaksikan oleh ratusan. Hebatnya Yesus, hebatnya Alkitab, luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingi. Menjadi saksi mata yang mencatat. Murid-murid Yesus lah, mereka menjadi saksi mata. Menjadi saksi kejadian peristiwa, mereka mencatat. Muhammad, bagaimana? Berbicara dengan Jibril dalam gua Hira, satu pun tidak ada yang menjadi saksi. Apa yang kita jadikan parameter supaya kita ukur kebenarannya? Jawab. Oke, sesi terakhir untuk siapa? Meme, Pangeran, dan juga Pendeta David ya, tolong dijawab ya. Siapa saksi yang melihat Elia menerima wahyu di dalam goa ketika Allah datang kepadanya dengan bertanya, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ini tolong dijawab, ini sesi terakhir untuk kalian bertiga ya. Karena tadi Anda tidak bisa menjawab
pertanyaan saya, tidak ada saksi, siapa saksi, Lukas, narasumbernya siapa, ternyata Anda tidak mampu untuk memberikan sebuah data akurat. Jadi saya anggap kita tutup kasus ini dengan satu pertanyaan yang menjadi PR buat kalian bertiga. Siapa saksi melihat Allah datang kepada Elia di dalam gua sesuai dengan 1 Raja-Raja 19 nomor 9. Silakan ya, nanti kalau udah selesai tolong diinfokan ke saya. Sementara ini saya mau fokus dulu ke yang tadi. Siapa? Yohanes Lolan. Hahaha. Jawaban itu sudah saya jawab di atas tadi, Pak. Elia ketika berbicara dengan Tuhan di gua memang tidak ada yang menjadi saksi. Tetapi Elia, dia adalah keturunan daripada Abraham, keturunan daripada Musa. Allah berkenan kepadanya, berkenan kepada keturunan Abraham, keturunan Israel. Tetapi untuk membuktikan kebenaran bahwa Alkitab itu benar firman Tuhan, ketika Musa berbicara dengan Tuhan di Gunung Horeb, Pak, di Gunung Horeb, umat Yahudi, Pak, jutaan orang menjadi saksi pembicaraan antara Musa dengan Tuhan. Jadi ketika ada nabi-nabi yang lain berbicara dengan Tuhan tidak menjadi saksi, tetapi untuk membuktikan kebenaran firman Tuhan itu, Musa lah yang menjadi membenarkan bahwa perjanjian lama itu adalah firman Tuhan. Sah, selesai. Nah sekarang ke perjanjian baru. Yesus, Pak, ketika dia berbicara, Pak, sudah saya katakan tadi, disaksikan oleh ratusan orang, Pak, disaksikan oleh murid-muridnya. Maka saya katakan Injil itu adalah firman Tuhan. Ya benar. Yesus berbicara, ada saksi. Yesus disalib, disaksikan kejadian peristiwa semua, Pak. Berbeda dengan Al-Quran. Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam, satu pun tidak ada yang menjadi saksi. Lalu bagaimana Anda mengatakan bahwa itu 100% firman Tuhan? Kalau Anda mengatakan bahwa 100% firman Tuhan, maka kita harus uji. Cara mengujinya gampang. Apakah Jibril berbicara dengan Muhammad di dalam gua Hira, ada yang menjadi saksi? Rupanya kenyataan tidak ada. Maka saya katakan, saya tidak mengatakan bahwa Al-Quranmu itu bukan firman Tuhan, tetapi di sini pendengar yang bisa menilai antara Injil dan Al-Quran ini mana yang firman Tuhan. Selesai. Terima kasih atas waktunya Pak Zulkifli Abbas. Semoga di lain waktu kita berdialog secara live ya, di grup ya. Mudah-mudahan Anda menanggapi VN saya dan kita langsung berdialog di Zoom secara live, terbuka.